Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nandar Ismail akan memberikan tutorial cara menginput data customer dan data vendor di website Odoo Online. Pertama-tama, jika teman-teman belum mempunyai akun Odoo, bisa membuat dulu, kemudian verifikasi emailnya. Jika sudah, kita bisa masuk ke menu ini dan pilih sales, lalu klik order, pilih customer. Pada bagian ini saya akan memberikan tutor menginput data customer. Klik create. Nah, berikut ini saya sudah menyiapkan datanya, kemudian tinggal copy dan paste saja. Tokopedia dimasukkan ke dalam nama perusahaan, terus alamatnya diisi begini. Sudah. Kemudian nomor HP, lalu email, lalu situs websitenya, phone sama mobile diisi sama juga nggak apa-apa. Kemudian pada bagian sales and purchase ini diisi Tokopedia. Lalu payment terms-nya kita pilih 30 hari. Ini purchase-nya kita pilih 30 hari juga. Pada bagian industri kita pilih, sebenarnya ini dikosongin juga nggak apa-apa, tapi kita pilih administrasi. Kita pilih, kita ketik Yogyakarta. Ternyata kotanya nggak ada, ya udah dikosongin aja. Setelah itu bisa kita save. Nah, inilah contoh kita menambahkan input data customer, lalu kita bisa menambahkan lagi. Kita bisa mengisikan data yang sama seperti tadi, terus alamatnya, terus nomor HP, lalu email, lalu websitenya, ini juga sama, Sinandar. Payment terms-nya ini 45 hari, ini juga 45 hari. Kita pilih administratif, kemudian bisa kita save lagi. Ini tadi tokonya Dina, lalu toko Jaga, kemudian kita tambah satu lagi tokonya. Sama seperti tadi, kita masukkan namanya, kemudian alamatnya,
kemudian nomor HP, lalu emailnya, lalu websitenya. Nah, bagian sales and purchase, salesperson kita isi Nandar Ismail, kemudian payment terms kita pilih 30 hari, bagian purchase juga kita pilih 30 hari, kemudian industri kita pilih administratif, lalu kita save. Itulah. Nah, kita bisa melihat data customer-nya di bagian ini. Klik. Nah, inilah daftar customer atau pelanggan yang berhasil kita buat tadi. Demikian video yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandar Ismail. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginput data vendor di odo.irp.com. Pertama-tama, jika teman-teman semua belum memiliki akun Odo, silahkan bisa membuat dulu. Kemudian jangan lupa konfirmasi emailnya agar kita mendapatkan trial gratis selama 14 hari. Jika sudah, kita bisa ke bagian menu, lalu menginstal dulu modul Purchase. Jika sudah terinstall, maka akan di tampilan seperti ini, lalu klik Purchase. Kemudian klik Order, lalu klik Vendor. Nah, setelah itu klik Create Vendor. Tunggu loading sebentar. Nah, pada bagian ini kita bisa mengisikan nama perusahaan, alamatnya, lalu nomor registrasi, nomor HP, lalu email, website. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan data-datanya, jadi tinggal copy paste saja. Nah, inilah data vendor yang sudah saya siapkan. Kita bisa mulai memasukkan data-datanya. Pada nama perusahaan kita isi CV Raslaksa, terus alamatnya Jalan Panulang, terus faxnya kita isi nomor registrasi, terus nomor HP, sama mobile pun juga sama. Kemudian email, lalu websitenya, lalu kalau teks itu nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kemudian pada bagian sales and purchase, bagian ini kita klik, kita isikan Nandar Ismail, kemudian syarat pembayarannya 30 hari, purchase-nya kita juga pilih 30 hari, sama seperti. Kemudian industrinya kita pilih, ini tergantung perusahaan yang mau diambil atau vendor yang diambil, jadi bisa kita isikan sesuai datanya. Saya pilih administratif. Jika sudah, kita bisa meng-save-nya. Nah, ini datanya sudah terinput. Lalu kita bisa menambahkan data vendor yang lainnya. Caranya sama seperti tadi. VAT itu seperti nomor registrasi di pemerintahan. Lalu nomor HP, lalu emailnya, kemudian alamat website. Nah, ini juga sama seperti tadi, kita Nandar. Payment terms-nya berhubung di bagian data 45 hari, kita bisa isikan 45 hari.
ini juga 45 hari ini sudah aktif. Sebenarnya saldo kredit awal itu bisa dimasukkan di bagian vendor bills ini atau di bagian purchase. Kemudian kita klik save. Lalu kita bisa menambahkan data lagi. Untuk kali ini kita menggunakan 3 data vendor. Jika teman-teman kita bisa memasukkannya datanya lebih lengkap lagi, seperti data yang teman-teman punya, nama emailnya, terus websitenya, terus sales and person, kita dengan dari Ismail, payment terms-nya sama 45 hari. Jika sudah, kita bisa save, simpan. Ini kalau sudah seperti ini berarti kita sudah sukses menambahkan atau menginput data vendor, 3 data vendor. Kita bisa melihat listnya melalui klik order, lalu klik vendors. Tunggu loading sebentar. Nah, inilah vendor yang berhasil kita buat. Demikianlah tutorial yang bisa saya berikan. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, teman-teman bisa komentar dan bantu memberi masukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peluang Abram Mukti Mulyajati dengan NIM 5190 611061. Di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat employees atau data karyawan. Eh, di sini yang pastinya kalian harus mempunyai eh, employees dulu dan pastinya sudah memiliki akun Odoo. Dan jika sudah memiliki akun Odoo dan ada bagian employees-nya atau yang belum ada bisa dicari dulu di bagian aplikasi ini. Jika sudah ada, bentuknya sudah ada, bisa langsung diklik employees-nya. Nah, di sini saya tadi ada mencoba membuat satu, dan di sini kita akan membuat lagi sebagai contoh data karyawan. Oh ya, saya belum memperlihatkan ya. Intinya pastinya kalian cari di pojok kiri atas itu di bagian bawah kata employees itu klik create. Lalu jika sudah ke bagian ini, kalian isi data-data yang pastinya ingin kalian isi ya. Di sini misalkan employees name atau nama karyawannya misalkan Nandar Ismail. Misalkan. Terus job positionnya apa? Kita samakan kayak contoh eh, contoh yang saya buat aja ya. Bagian human resource management. Kita buat di sini employee ya. Employee. Terus di sini work mobilenya bisa kalian isi apa sembarang. Work phone-nya juga bisa kalian isi sembarang. Misalkan nomornya 08 21 27 57 07 97 misalkan. Terus kalian bisa isi emailnya. Misalkan emailnya eh, nan nandar asik pakai q @gmail.com misalkan. Terus departemennya dipilih. Di sini saya sudah ada ngebuat. Misalkan aja departemennya administration. Terus manajernya kita uh, pilih aja ini ya, Peluang Akbar ya. Jadi ini udah satu set ya, manajer sama coach. Satu set. Terus di sini kalian juga bisa nambahin foto. Kalau mau ditambahin fotonya, bisa. Terus di sini kalian bisa mengisi work location-nya. Di sini ini contoh saya, Kolaka Puas. Misalkan kita isi yang lain, Yogyakarta. Selesai. Create Yogyakarta. Work address-nya udah ada dari pembuatan Odoo-nya. Di sini terus kita memilih jam kerjanya. Bisa 40, 35 jam, 38 jam per minggu. Di sini kita pilih 40 aja biar sama rata ya. Terus kalian bisa milih time zone-nya. Waktunya. Kita cari di sini Asia Jakarta. Asia Jakarta. Klik. Udah selesai. Lalu jika udah di bagian work information udah kalian isi, lalu kita ke bagian private information, alamatnya bisa kalian isi. Di sini alamatnya apa? Misalkan daripada buat lagi kita samain aja. Walaupun sebenarnya tadi emailnya seperti email yang ya.
Ya misalkan ini ya, ini aja dah, administrator, admin@example.com. Language-nya apa? Dipilih. Di sini cuma ada tersedia English ya. Terus diisi bank account number-nya, nomor bank akunnya apa, statusnya apa, udah menikah, single sendirian atau apa. Anggap aja single ya. Atau di sini udah menikah juga boleh, tapi kalau udah nikah banyak yang diisi jadi single aja. Terus di sini bisa diisi emergency kotak, emergency phone, sertifikat level bisa diisi. Tapi anggap aja kita misalkan milih graduate, misalkan schoolnya UTY atau universitas biar panjang, Universitas Teknologi Yogyakarta, bisa seperti itu. Terus diisi nasionalnya apa, cari di sini Indonesia. Misalkan dia dari India juga bisa ditulis, bisa dicari, diketik itu. Bisa di sini diisi identification number-nya, passport number-nya. Di sini kita pilih gendernya, male, female, other. Lalu kita pilih male di sini. Misalkan contoh tahun lahirnya berapa? Misalkan dia tahun lahirnya itu 2001 September tanggal 13 misalkan, seperti ini. Tempat lahirnya di mana? Yogyakarta misalkan. Lalu negara dia tempat tinggalnya negara lahirnya di mana? Indonesia. Lalu jika udah punya anak, ditulis ini anaknya berapa. Terus di sini ada visa number, work permit number, visa expired date, dan lain sebagainya. Jika sudah, kalau ini HR setting. Ini kalau bisa diisi sih. Jika sudah, kalian bisa klik save dan data yang kalian buat tadi sudah tersimpan seperti ini. Ini dia. Jadi kalau kalian lihat di bagian employees, nah, sudah ada tercantum Nandar Ismail. Ini masih kuning karena belum lengkap ya. Saya nggak tahu juga sih ini lengkap, tapi ini punya saya belum lengkap juga yang ini. Nggak tahu ini kuning kenapa ya. Oh, hadir. Oke, sekian untuk penjelasan tentang employees-nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peluang Akbar Multimulyo Jati. Di sini akan menjelaskan mengenai attendance atau kehadiran. Di sini pertama kalian harus punya aplikasi Odoo-nya dulu, dan pastinya sudah ada menginstal attendance-nya. Jika tidak ada, kalian pastinya mencari dulu di bagian application ini dan cari, di scroll atau diketik juga bisa bagian attendance ini. Karena saya sudah menginstal, jadi sudah ada tulisan installed. Kalau belum seperti ini, bisa juga kalian cari di sini. Oh, nggak ada malahan. Intinya, attendance, salah tulis tadi ya. Baru ada. Nah, jadi bisa kalian search di sini. Kalau kalian males nge-scroll, bisa ditulis di sini, bisa diketik di sini. Kalau udah terinstall, maka bisa terlihat seperti ini ya.
Kita kembali ke bagian attendance tadi. Jika sudah punya aplikasinya, kalian bisa langsung mengklik attendance. Nah, lalu di sini akan disuguhi penampilan check-in-nya. Di sini kalau kalian pengen check-in, bisa langsung diklik check-in, maka akan tertera tulisan seperti tadi, dan ini adalah penampilan check out-nya. Apakah Anda ingin check out? Jika kalian pengen check out, klik lagi, maka akan ada penampilan seperti ini. Nah, untuk pengaturan lainnya, kalian juga bisa mengklik attendance di sini. Nah, di sini ya sebelumnya saya juga ada mencoba-coba. Misalkan kalian ingin menghapus bagian ini, pengen menghapus nama orang atau apa, bisa klik action dan delete. Kalau oke, bisa seperti itu. Dan misalkan kalian pengen mengabsenkan, mencheck-in-kan seseorang, kalian bisa klik create, lalu klik di namanya. Di sini misalkan kita pilih nama Pulung Akbar, lalu udah selesai. Di sini sudah tercantumkan nama Pulung Akbar, check-in 11 bulan 11 tanggal 16 2021 jam sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Misalkan kalian pengen ngebuat check out-nya, check in-nya sudah tapi dia belum check out-nya. Kalian bisa klik misalkan di Nandara Ismail, klik di check out-nya, lalu kalian pilih di tanggal 16, kalian bisa pilih misalkan tanggal 17, klik, lalu ini, klik centang. Lalu udah bisa terlihat check out-nya jam sekian, check in-nya jam sekian, dan check out-nya jam sekian. Seperti itu. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya.